Bayangkan sebuah wilayah yang dulu sering diberitakan karena konflik, kini malah jadi rebutan negara-negara besar. Papua, yang selama ini dikenal karena keindahan alamnya dan kekayaan tambang, sekarang sedang dirombak total. Bukan karena konflik, tapi karena pembangunan besar-besaran. Bukan hanya soal tambang, tapi juga pertanian, infrastruktur, dan industri. Pemerintah menetapkan Papua sebagai kawasan ekonomi khusus. Dan sejak saat itu, dunia langsung menoleh. Ada apa sebenarnya di Papua? Papua punya dua sisi yang sangat kontras. Di satu sisi, tanahnya subur, sumber dayanya luar biasa, dan letaknya strategis di jalur Pasifik. Tapi di sisi lain, Papua selama ini tertinggal dalam hal infrastruktur, pemerataan ekonomi, dan akses pembangunan. Itulah sebabnya, sejak tahun 2020, pemerintah mulai menyusun rancangan besar pembangunan Papua secara menyeluruh. Puncaknya terjadi pada tahun 2024, saat pemerintah secara resmi menetapkan Papua sebagai kawasan ekonomi khusus. Fokusnya bukan cuma pada tambang, tapi bergeser ke pertanian modern, energi terbarukan, dan pengembangan industri pangan. Proyek ini nggak main-main. Pemerintah menggandeng banyak investor dari Jepang, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, sampai perusahaan nasional untuk sama-sama membangun Papua dari nol, tapi dengan pendekatan masa depan. Awal tahun 2025, pemerintah meluncurkan proyek pertanian raksasa di Papua Selatan. Lahan seluas 1 juta hektar dibuka untuk pengembangan komoditas unggulan seperti kedelai, jagung, dan sorghum. Proyek ini bukan cuma untuk suplai pangan nasional, tapi juga ditargetkan untuk pasar ekspor. Ribuan tenaga kerja lokal dilibatkan. Anak-anak muda Papua dilatih jadi petani modern dan operator teknologi pertanian. Infrastruktur juga ikut disiapkan secara serius. Jalan Trans Papua sudah terhubung hingga ke Merauke. Pelabuhan baru dibangun, bandara dikembangkan jadi bertaraf internasional, dan kawasan industri berbasis pertanian mulai dibangun. Mulai dari pengolahan hasil panen, cold storage, hingga fasilitas ekspor langsung ke Asia Timur dan Australia. Investor asing pun mulai berdatangan. Jepang lewat JICA, Australia lewat DFAT, dan Korea Selatan melalui mitra swasta sudah melakukan studi kelayakan. Mereka melihat Papua sebagai potensi pertanian berskala global. Tanahnya masih alami, airnya bersih, dan iklimnya cocok untuk produksi pangan tropis sepanjang tahun. Di tengah krisis iklim global, Papua menjadi surga baru bagi pertanian berkelanjutan. Secara geopolitik, Papua berada di titik strategis, persis di perlintasan Asia Tenggara dan Pasifik Selatan. Dengan posisi ini, Papua berpotensi menjadi hub logistik dan pangan baru untuk negara-negara Indo-Pasifik. Apalagi dengan dinamika kawasan yang makin mengarah pada persaingan antara negara-negara besar, peran Indonesia melalui Papua jadi semakin penting. Secara ekonomi, dampaknya luar biasa. Pemerintah memperkirakan nilai investasi yang bisa masuk ke Papua dalam 10 tahun ke depan bisa mencapai lebih dari 200 triliun rupiah. Dan bukan sekadar pembangunan fisik, tapi juga pengembangan sumber daya manusia lokal yang didorong melalui pendidikan vokasi, pelatihan pertanian modern, dan pembukaan akses ke pasar global. Tapi pembangunan sebesar ini tentu punya tantangan. Salah satunya adalah bagaimana memastikan masyarakat adat Papua terlibat aktif dan mendapatkan manfaat langsung dari proyek ini. Pemerintah pusat dan daerah kini mulai menerapkan pendekatan partisipatif, di mana pembangunan dirancang bersama dengan tokoh-tokoh adat dan masyarakat lokal. Tujuannya jelas, membangun Papua tanpa menghilangkan identitas dan kearifan lokalnya. Bagi Indonesia secara keseluruhan, proyek ini membuka jalan menuju ketahanan pangan yang lebih kuat. Selama ini, Indonesia masih mengimpor kedelai, jagung, dan bahkan gandum. Dengan adanya produksi besar-besaran di Papua, ketergantungan itu bisa dikurangi. Bahkan ada potensi ekspor, terutama ke negara-negara Asia Tenggara dan Oseania yang dekat secara geografis. Dunia pun mulai melirik. Negara-negara seperti Jepang, Korea, dan beberapa negara Afrika mulai menjajaki kerjasama dengan Indonesia dalam pengembangan pertanian tropis. Papua menjadi daya tarik utama karena dianggap sebagai wilayah potensial untuk menciptakan sistem pangan baru di tengah ancaman krisis pangan global yang terus meningkat. Tak hanya soal pangan, Papua juga mulai dikembangkan sebagai pusat energi terbarukan, terutama bioenergi dari sorghum dan biomasa lainnya. Dengan pendekatan ini, Papua tidak hanya menyuplai pangan, tapi juga energi bersih untuk masa depan. Inilah bentuk pembangunan berkelanjutan yang coba diwujudkan.
seimbang antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam 5 tahun ke depan, jika semua berjalan lancar, Papua akan menjadi pusat agroindustri terbesar di Indonesia bagian timur. Pemerintah sudah mencanangkan kawasan ini sebagai model pembangunan berkelanjutan, di mana petani lokal menjadi aktor utama dan investasi masuk untuk memperkuat potensi yang sudah ada, bukan untuk menguasai. Langkah ke depan adalah memastikan pelibatan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan, serta menjamin bahwa keuntungan dari pembangunan ini kembali ke rakyat Papua. Pemerintah juga menyiapkan sistem pengawasan transparan agar tidak terjadi penyimpangan. Karena pembangunan sebesar ini harus dijaga agar tidak melenceng dari tujuannya. Momentum ini harus dijaga, bukan cuma oleh pemerintah tapi juga oleh kita semua. Papua hari ini bukan lagi sekadar wilayah di ujung timur Indonesia. Papua adalah jantung baru pembangunan Indonesia. Sebuah titik tolak baru, di mana kemajuan dan keadilan bisa berjalan beriringan. Dunia sedang memperhatikan, dan kita punya kesempatan langka untuk menunjukkan bahwa pembangunan bisa dilakukan tanpa harus mengorbankan nilai-nilai lokal dan lingkungan. Dan menariknya, proyek-proyek ini bukan cuma tentang angka-angka dan investasi besar. Di balik semua itu, ada wajah-wajah muda Papua yang sekarang punya harapan baru. Banyak anak muda yang dulu bermimpi merantau ke kota besar, kini justru ingin kembali ke kampung halaman untuk ikut membangun tanahnya sendiri. Mereka mulai belajar teknologi pertanian, digitalisasi produksi, bahkan belajar ekspor langsung lewat platform daring. Pemerintah juga mulai membuka ruang bagi kampus-kampus pertanian dan politeknik untuk hadir di tanah Papua, agar proses transfer ilmu berjalan dari hulu ke hilir. Tidak hanya membawa teknologi dari luar, tapi juga membangun teknologi lokal berbasis budaya Papua. Tanah ini bukan lagi sekadar tempat lahir, tapi tempat untuk membangun masa depan bersama. Ketika dunia sedang resah akan krisis pangan dan perubahan iklim, Papua justru menunjukkan wajah yang optimis dan siap menjawab tantangan global dengan solusi lokal. Ini bukan kisah instan, tapi awal dari perjalanan panjang yang bisa mengubah peta ekonomi Indonesia dari ujung timur. Papua sedang bangkit, bukan karena konflik atau tambang, tapi karena pertanian, energi, dan harapan baru. Dan kita semua punya peran untuk memastikan kebangkitan ini menjadi kisah sukses. Bukan hanya di atas kertas, tapi nyata dirasakan oleh rakyat Papua dan seluruh Indonesia. Kalau kamu percaya bahwa masa depan Indonesia juga ada di Papua, sebarkan cerita ini, biar dunia tahu bahwa ada harapan besar yang sedang tumbuh dari timur. Jangan lupa like, komentar, dan bagikan video ini, karena informasi baik harus sampai ke lebih banyak orang. Papua bukan cerita lama, Papua adalah masa depan.